For which he's waited so long. We need to move the program along now, so we will not have a chance to interview him. Namanya pernah terpampang di sabuk juara dunia, menjatuhkan petinju terbaik sebanyak 2 kali. Dia tak banyak omong, dia membiarkan sarung tinjunya yang bicara, dan sisanya menjadi sejarah. Inilah kisah tragis sang juara dunia 2 divisi yang bukan tumbang oleh pukulan, melainkan menghadap sang pencipta saat berjuang menjaga orang yang dia cintai. Setelah lebih dari 30 kemenangan beruntun tanpa kalah, akhirnya pintu itu terbuka. Tanggal 26 Agustus tahun 2000, Fernand Forest melawan Raul Frank memperebutkan gelar IBF kelas welter yang kosong. Forest tampil dominan di ronde pertama, mendikte dengan jab panjang dan kontrol jarak. Tapi di ronde ketiga, kepala mereka saling berbenturan. Frank terjatuh, mengeluh tak bisa melihat. Dokter menghentikan laga, hasilnya no contest. Bukan kemenangan, bukan kekalahan, cuma rasa frustasi yang menggantung di udara. Tapi Forest bukan tipe petinju yang mengeluh, dan pada 12 Mei tahun 2001, keduanya bertemu lagi. Dari bel pertama, tak ada keraguan siapa yang lebih superior. Forest menghantam dengan jab, mengunci dengan kombinasi kanan kiri dan membuat Frank frustasi. 12 ronde penuh mereka selesaikan, dan saat akhir laga, semua juri memberi angka mutlak untuk Fernand Forest. Dia resmi menjadi juara dunia IBF kelas welter, tapi Forest tak puas karena hanya satu nama yang terus terngiang dalam benaknya. Awal tahun 2002, satu nama menguasai headline tinju kelas welter. Namanya Sean Mosley. Rekor bersih 38 kemenangan tak terkalahkan. Dia memegang sabuk WBC kelas welter usai menumbangkan Oscar De La Hoya. Tak ada yang berani menantangnya kecuali satu pria, Fernand Forest. Forest bukan nama besar di media, tapi dia menyimpan satu kenangan yang tak bisa dibeli. Dia pernah mengalahkan Sean Mosley di amatir, dan sekarang waktunya mengulang sejarah di atas panggung profesional. Pertarungan berlangsung dengan sangat ketat, saling membaca, saling menyerang, saling mematahkan ritme. Forest bermain dengan kepala dingin. Dia bukan lagi memburu KO. Dia berubah jadi arsitek yang membangun kemenangan dari fondasi disiplin. Jabnya konsisten, footworknya rapi. Setiap kali Mosley masuk, Forest bergerak keluar atau menyambut dengan counter. Sean Mosley mencoba segalanya, menjudutkan, menekan, memancing perang jarak dekat. Namun Forest tak mau masuk perangkap. Dia tetap di jalurnya, tenang, klinis, seperti petarung yang tahu dia hanya butuh satu hal, menang. Dan ketika bel terakhir berbunyi, semua juri memberikan kemenangan mutlak atas Fernand Forest. Sabuk WBC berpindah tangan, dan Fernand Forest resmi mencetak kejutan terbesar di awal milenium. 6 bulan berselang, Mosley menuntut pembalasan. Dia bilang kekalahan itu hanya karena faktor kejutan. 20 Juli 2002, Indianapolis, rematch pun digelar. Tapi yang terjadi bukan duel brutal, melainkan perang otak. Saling mengukur, saling merespon, pertarungan teknis dan sangat ketat. Forest tak mau terburu nafsu. Dia tahu untuk mengalahkan Mosley bukan kekuatan yang dibutuhkan, namun disiplin.
Ronde demi ronde bergulir dan saat bel terakhir berbunyi, Forrest tahu dia telah melakukannya lagi. 2 kali mengalahkan Shane Mosley, 2 kali mempertahankan sabuk WBC-nya. Tahun 2003, Vernon Forrest berada di puncak dunia. Tapi langit cerah itu sebentar lagi akan digulung badai. Dari arah yang tak terduga, seorang petarung liar dari Nicaragua, namanya Ricardo Mayorga. Tak punya teknik mewah, tak punya rekor sempurna, tapi satu hal yang dia miliki lebih dari siapapun, kegilaan. Pertarungan digelar 25 Januari tahun 2003. Tempatnya tidak megah, tapi atmosfernya membara. Sejak bel pertama dibunyikan, Forrest tak melihat lawan. Yang ada hanyalah serangan beruntun. Mayorga langsung menyerang dengan ganas, hook kanan, uppercut liar, dan pukulan tanpa formasi. Forrest, si teknisi jenius, mencoba menahan badai itu dengan jab dan pergerakan. Namun di ronde ketiga menjadi titik kehancuran. Suatu pukulan dari Mayorga menghantam dagu Forrest. Tubuhnya oleng, kaki tertekuk, dia pun terjatuh. Forrest bangkit, tapi wajahnya berubah, bukan karena sakit, tapi karena kaget. Dia belum pernah berada di situasi seperti ini, dihajar tanpa ampun oleh orang yang bahkan tak peduli strategi. Semua tercengang. Petinju yang 2 kali menaklukkan Mosley dibantai dalam 3 ronde. Sabuk WBC pun pindah tangan ke sosok yang bahkan tak diunggulkan di taruhan. Itulah kerasnya tinju. Satu malam buruk bisa menghancurkan seluruh mahkota. Champion of the world, Ricardo El Matador Mayorga. 3 bulan setelah malam kelam di California, Vernon Forrest menuntut satu hal, pembalasan. Kekalahan dari Ricardo Mayorga bukan hanya mencuri sabuk WBC miliknya, tapi juga mencoreng reputasi yang dia bangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun. Vernon Forrest ingin membalas dendam, bukan sekedar balas pukulan, tapi balas luka di harga dirinya. Rematch digelar di panggung yang lebih megah. Forrest datang dengan aura serius, sedangkan Mayorga masih dengan gaya nyeleneh, rokok di mulut saat timbang badan, dan sorotan mata penuh gila. Tapi kali ini, Forrest tak mau bermain-main dengan tempo Mayorga. Dia lebih sabar, lebih berhati-hati. Bukan pertarungan brutal lagi, tapi perang angka, strategi, dan kalkulasi. So far, Mayorga, the round in which he predicted that he would knock Forrest out. Mayorga is the hooker, he's the puncher. You don't want to mix up with him. Vernon Forrest. Ronde demi ronde berlangsung dengan sangat ketat. Forrest tampil jauh lebih disiplin, menghindar, menyerang balik, dan menahan emosi. Tapi Mayorga juga tidak datang untuk mati. Dia tahu Forrest akan lebih siap. Mayorga. Some fellas is just... Tak ada knockdown, yang ada hanyalah 2 petinju dengan 2 gaya bertarung yang bertabrakan selama 12 ronde penuh. Ketika bel terakhir berbunyi, wajah Forrest datar, tapi dalam hatinya dia tahu kemenangan kali ini tidak mudah diraih. Semua juri memenangkan Ricardo Mayorga dengan majority decision. 2 kali bertarung, 2 kali kalah. Ricardo Mayorga menjadi nama yang mengubah arah hidup Vernon Forrest. Dari yang semula melaju menuju kejayaan, Forrest harus menerima kenyataan. Setelah dihantam 2 kali oleh Ricardo Mayorga dan kehilangan status sebagai salah satu penguasa kelas welter, Vernon Forrest tidak menyerah. Forrest naik kelas ke menengah ringan dan mulai membangun kembali kredibilitasnya.
Dia mengalahkan lawan demi lawan, termasuk nama besar Ike Quartey, mantan juara dunia. Forrest menang angka mutlak. Ini bukan sekadar kemenangan, itu adalah pesan. Vernon Forrest belum habis. Tepat pada 28 Juli tahun 2007, Vernon Forrest mendapatkan kesempatan besar. Sabuk WBC kelas menengah ringan yang kosong diperebutkan melawan Carlos Baldomir, pria Argentina yang pernah mengalahkan Zab Judah dan Arturo Gatti. Forrest tampil tenang, tajam, dan dewasa. Dia tak lagi bertarung dengan emosi, tapi dengan kendali penuh. Dari ronde ke ronde, Vernon Forrest menunjukkan kelasnya. Dengan jab menusuk dan kombinasi cerdas, dia membuat Baldomir seperti pendatang baru. 12 ronde mereka selesaikan dengan penuh keringat. Hasilnya, Vernon Forrest menjadi juara dunia 2 divisi. Tahun 2008, Vernon Forrest mempertahankan sabuk WBC miliknya. Dia mengalahkan Michel Pricilio lewat dominasi total. Tapi ketika menghadapi Sergio Mora, seorang petinju muda penuh gaya, Forrest terpeleset. Dia kalah angka tipis pada 7 Juni tahun 2008. Namun, Forrest bukan tipe yang lari dari kekalahan. Rematch segera digelar. Dan dalam laga ulang, Vernon Forrest memperbaiki semuanya. Dia menang telak dan merebut kembali sabuk WBC miliknya. Dia pernah kehilangan sabuk, lalu merebutnya kembali. Dia pernah ditertawakan setelah kalah dari Mayorga, tapi kini dia berdiri lagi sebagai juara. Dari kelas welter hingga menengah ringan, Vernon Forrest membuktikan satu hal, bahwa bangkit dari kehancuran jauh lebih berat, tapi juga lebih mulia. Sekarang, kita tiba di bagian terakhir, babak yang tidak pernah diinginkan siapapun. Akhir dari kisah Vernon Forrest bukan di ring, bukan oleh pukulan, tapi oleh kejahatan yang keji di jalanan kota yang gelap. Tanggal 25 Juli 2009 di Atlanta, Georgia, Vernon Forrest mengisi bahan bakar di sebuah SPBU bersama dengan keponakannya yang masih kecil. Tapi saat itu juga, sebuah mobil menghentikan waktu. Dua pria asing muncul dari kegelapan, salah satunya bersenjata. Mereka ingin merampok. Forrest pun nalurinya sebagai pelindung menyala. Dia menyuruh keponakannya lari, lalu dia sendiri mengejar para pelaku. Dengan pistol yang dia miliki, Forrest sempat melepaskan tembakan peringatan. Dia tak ingin bertarung, dia hanya ingin keadilan. Tapi saat langkahnya terhenti, sebuah tembakan dilepaskan dari belakang sebanyak 8 kali. 2 diantaranya menembus tubuhnya. Dan dalam sekejap, Vernon Forrest, mantan juara dunia divisi, seorang ayah, seorang dermawan, seorang legenda, terbaring tak bernyawa di trotoar kota kelahirannya. Kepergiannya mengguncang dunia tinju, tapi lebih dari itu mengguncang orang-orang kecil yang selama ini dia bantu secara diam-diam. Vernon Forrest dikenal sebagai petinju yang hebat, tapi juga pria yang mendirikan yayasan untuk tunagrahita dan anak-anak berkebutuhan khusus. Dia pernah bilang, orang kuat bukan yang menghancurkan, tapi yang melindungi. Inilah kisah Vernon Forrest, petinju yang sempat menaklukkan segalanya, namun akhirnya direnggut bukan oleh kekalahan, melainkan oleh kebengisan dunia luar. Tapi bagi mereka yang mengenalnya, Vernon Forrest tidak mati pada malam itu. Dia hanya kembali ke surga dengan sarung tinju masih tergenggam di tangannya.